Kau keluar ngomong baik-baik kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin dikuatkan mentalnya lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berhenti mulai sekarang, jangan bayarkan pinjol. Ternyata efek hari ini sudah disiapkan pinjol untuk kita ya. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik untuk kalian yang sedang galbah ya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian ya. Sebelumnya saya mau tunjukkan dulu ya video yang bikin saya ketawa ya, dari pengiriman seorang teman yang mana mbaknya biasanya katanya mau ke rumah loh. Udah, kau tunggu aja di lokasi ya, 30 menit kami tiba ini di lokasi nih ya. Lucu ya dengar suara DC-nya. Kayaknya nakut-nakutin anak kecil. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau ada video seperti ini, video random sudah lama, cuman ini videonya diisi suara saja. Jadi kalau ada WA yang bentuk seperti ini, hapus, abaikan. Karena logika saya buatkan lagi buat kalian. Kalau DC itu mau datang, dia kasih informasi ke kita, otomatis kita akan siap-siap kan ya. Bisa saja kita keluar rumah, bisa saja kita nggak di rumah, bisa saja mungkin kita ngabarin orang-orang kalau kita udah pindah. Nah, DC kan nggak mau itu terjadi karena dia udah capek-capek ke rumah, makanya itu DC kalau datang tidak pernah mau kasih informasi ke kita. Biar apa? Biar langsung ketemu sama kita. Jadi kalau ada WA posisi mobil, di motor, atau informasi sudah kirim map segala macam, itu masih hoax dan DC-nya tidak akan pernah datang gitu ya. Sama halnya seperti seorang teman yang baru-baru aja ditelepon sama pinjol KTA Kilat, yang mana tiba-tiba pada saat penelponan ini dia ditawarkan untuk penghapusan utang bayar pokok saja hari ini langsung dilunaskan. Ternyata inilah ciri-ciri penipuan. Nah, kita bacakan informasinya ya. Kak, tadi saya ditelepon oleh pihak KTA Kilat. Mereka menelpon ke kantor saya dan memberikan penawaran keringan terhadap ketagihan saya. Kemudian saya membayar melalui FA di aplikasi sesuai yang diarahkan. Cukup bayar sekian maka otomatis lunas, tidak ada penagihan lagi. Tapi di aplikasi KTA kita sampai sekarang belum berubah untuk nominalnya menjadi 0. Disuruh tunggu 1 kali 24 jam. Apakah itu benar ya Kak? Terus saya tanya, kakak bayarnya lewat aplikasi atau lewat DC? Terus dia jawab, dia bayar lewat FA yang dikirimkan DC. Katanya kalau lewat FA yang dikirimkan DC itu akan dapat penghapusan denda. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi perlu saya sampaikan, kalau yang namanya bayar pokok itu biasanya penawarnya tuh lewat WA ataupun email. Karena apa? Biasa itu dikirimkan random untuk orang-orang tertentu. Nah, kalau kita mau menanggapinya, kita langsung telepon CS-nya, pastikan bener nggak ada penawaran seperti ini oleh pihak ketiga ini. Kemudian nomor DC-nya yang ini. Kita perlu konfirmasi, kalau emang iya kita sampaikan bayarannya lewat aplikasi. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita tidak dapat penawaran, kita tidak adain itu, kita tidak ada negosiasi dengan pinjolnya, tiba-tiba ada telepon menawarkan untuk penghapusan utang, perlu dimasukkan dalam logika. Ini bener nggak ya? Ini penipuan nggak ya? Karena ujung-ujungnya kan seperti tadi, langsung penipuan karena disuruh kirim pembayarannya itu bukan lewat aplikasi, tapi lewat DC-nya. Alasan dari DC-nya. Kalau lewat saya bilang langsung penghapusan denda. Ini sudah jelas kata-kata pembohongan. Jadi hati-hati sekali ya, DC akan melakukan banyak cara untuk menipu kita, apalagi kita yang rajin bayar dan kita yang benar-benar berniat untuk melunaskan. Pasti akan banyak sekali cara DC agar uang itu tidak dibayarkan ke pinjol, lari ke rekening DC-nya gitu ya. Banyak kejadian nih teman-teman. Jadi tetap lakukan 2 kali verifikasi gitu teman-teman ya. Dan lagi ya buat kalian semuanya yang masih rajin membayarkan pinjol, masih lagi kepikiran takut yang gali lubang tutup lubang, masih takut kepikiran dengan keluarga, masih takut kepikiran dengan pekerjaan, perlu teman-teman ketahui, ada seorang teman yang mendapatkan penawaran untuk pelunasan di pinjol pinjam duit, yang mana ujung-ujungnya ternyata dia dirugikan. Nah, kita bacakan kronologinya. Pinjam duit sudah telat 9 hari.
ditawari keringanan tagihan plus denda 6,6 juta. Kalau bayar hari ini jadi 6,3 juta denda dan dihapus. Kalau enggak bisa dikasih opsi perpanjangan tenor 7 hari 1,6 juta. Kalau 14 hari 2,3 juta. Ini sih bukan meringankan ya. Jadi dia galbay 9 hari dia akan mendapatkan keringanan 6,3 juta kalau dibayar hari ini. Kalau seandainya dia mengajukan yang namanya restrukturisasi perpanjangan ya, dia akan dikenakan biaya 1,6 juta. Kalau 14 hari 2,3 juta, itu belum dengan denda dan biaya keterlambatan lainnya. Nah, ini bukan meringankan, malah makin menjatuhkan dan makin memberatkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan saya juga ada video nih dari seorang customer di Batam yang mana dia melunaskan utangnya nih di salah satu multi finance, Busana atau finance ya. Yang mana ketika dia melunaskan itu ditolak dengan alasan bahwa perusahaan masih rugi, tidak mau terima yang namanya pelunasan kalau kalian sudah memilih yang namanya bayar cicil. Aku suaminya. Tayo. Jelas kau yang nggak jelas dari tadi. Gak usah kredit. Kau dari tadi baik-baik kau. Kau keluar ngomong baik-baik kau. Mandiri. Enggak, ngomongnya baik-baik, Bu. Ya, penjelasan itu baik-baik. Jangan seperti ini. Ya, Bapak, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Kita mau pelunasan masa tidak kasih. Lebih baik kalau usah pelunasan dibilang. Apa maksudnya? Ya, itu kan seperti biasa ya. Maaf ya Pak, kalau ada layanan yang kurang memuaskan. Minta maaf Pak ya, saya mewakili semuanya Pak ya. Duduk dulu. Bacakan kronologinya. Saya mau pelunasan bang. Jadi dari bagian pelunasannya bilang kita mau pelunasan boleh, saya minta diskon ke dia. Dia bilang kalau diskon kita sudah kasih. Nah, dari penjelasan di bagian CS-nya bilang tidak ada yang namanya orang kredit baru sebulan langsung pelunasan. Itu finance rugi. Saya bilang ruginya gimana? Terus bukankah finance sangat senang jika ada pelunasan cepat daripada ditarik debt collector dari yang di finance. Habis itu saya minta surat pelunasan, dia bilang surat pelunasannya itu dikenakan biaya lagi sebesar 150.000. Saya bilang kenapa? Semua uang-uang jangan mempersulit. Dia bilang siapa juga yang suruh kamu kredit, jangan perlakukan yang sangat ramah ini. Saya kreditnya itu 30 bulan bang, tanpa macet sekalipun. Saya baru cicil sebulan, langsung bulan kedua saya mau pelunasan. Nah, kakak ini berusaha untuk pelunasan di awal itu dikenakan biaya. Minta surat pelunasan dikenakan biaya. Ibarat setiap pelunasan di awal itu semua langsung dikenakan biaya dan dipersulit. Nah, itu dia teman-teman ya. Bukan hanya BAP, bukan hanya perusahaan multi finance, pinjol pun seperti itu. Makanya kenapa ketika kita menawarkan diri untuk melunaskan, mereka menolak karena menganggap mereka belum dapat untung nih. Mereka belum terima keuntungan dari kalian, makanya mereka tolak. Mereka abaikan, tapi kebanyakan ya setelah kita abaikan, pinjol-pinjol akhirnya memelas karena mau mengejar target dan terima kita walaupun itu sedikit. Jadi perlu kalian ketahui ya, baik pinjol, baik itu multi finance tetap sama. Ketika kalian berusaha untuk membayar lunas, ketika kalian berusaha untuk bayarkan pokoknya aja, ketika kalian rajin membayarkan, itu dianggap rugi sama mereka karena mereka mau kalian tetap bayar, mencicil, kalau bisa lambat-lambat saja biar ada dendanya, dan itulah keuntungan dari mereka. Jadi di sini saya buatkan lagi ya teman-teman ya, ada beberapa pinjol yang memang dia hampir sama seperti BAP tadi, yang ketika kalian akan bayarkan lunas pasti kalian akan ditolak karena sebelum mendapatkan keuntungan di perusahaannya. Nah, salah satunya itu adalah yang pertama itu adalah kredipo. Lanjut lagi itu ada auto pay letter, kemudian home credit, kemudian tunaiku, lanjut segala macam pay letternya karena pay letter ini di bawah naungan dari perbankan ya. Kemudian lagi yuk pay letter ya, sama ya, Julo, Lazada, Indodana, dan yang terakhir itu adalah Kredit Plus. Saya tidak menyarankan kalian untuk galbay di perusahaan-perusahaan multi finance ini karena bunganya juga luar biasa, bahkan berdenda, apalagi kalau kalian ngambil barang. Cuma yang saya sarankan kepada kalian, kalau bisa hindari yang namanya pinjol-pinjol ini karena kalian mengambil barang, karena efeknya adalah ketika kalian ngambil barang terus kalian galbay, barang kalian akan ditarik. Ketika kalian mau melunaskan itu tidak akan bisa karena dianggap perusahaan tidak mendapat keuntungan ya. Terus lagi yang terakhir ini banyak kejadian ketika kalian punya ambil barang, terus barang itu ditarik paksa sama si perusahaannya karena kita galbay, terus tiba-tiba kita ada niat sayang nih ya, udah tinggal 3 bulan lagi, udah tinggal sedikit lagi cicilannya,
udah aku lunasin aja lah, aku pinjam keluarga. Nah, pada saat kalian ambil di sana, rata-rata barang tarikan itu, apalagi seperti misalnya motor, itu dalam waktu hanya sekian jam aja udah banyak sekali langsung dipindah alihkan ataupun diambil oleh orang lain yang ketika kalian mau tebus itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu banyak kejadian teman-teman ya. Tekankan kepada kalian kalau bisa hindari. Kalau kalian memang tidak sanggup untuk mencicilnya, apalagi dalam ekonomi seperti ini, intinya kalau ada uang kita beli, tidak ada uang tahan dulu, jangan memaksakan diri ya. Ingat, segala sesuatu pasti kita akan miliki, cuma menunggu waktu aja. Jadi kondisikan diri kalian, maafkan diri kalian, terima segala sesuatu apapun yang terjadi ya teman-teman ya. Dan terus ingat, kalau saya tidak ada dana, saya tidak akan paksakan dulu. Lebih baik saya malu sesaat daripada saya hilang segalanya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke deh, itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga informasi ini menjadi manfaat untuk kalian, semangat baru kalian, dan semakin dikuatkan mental kalian lagi ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.